Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan ngaji kita terkait dengan pembahasan tentang hukum ya dalam Islam. Kita sudah sampai pada pembahasan hukum taklifi wad'i sudah, rukhsah azimah sudah, lalu kemudian prinsip hukum. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah tentang maqasid asy-syar'iyyah, maqasid asy-syar'iyyah atau maqasid tasyri' di dalam Islam. Tujuan ya disyariatkannya hukum di dalam Islam. Kemarin ada namanya kulliyatul khams, apa namanya? Kulliyatul khams. Ada 5 hal yang mencakup tentang prinsip-prinsip hak dasar ya atau hak asasi yang ada di dalam manusia, yang ini diatur atau dilindungi di dalam Islam. Yang pertama kemarin ada namanya khifdzuddin. Apa namanya? Yang pertama khifdzul nafas. Yang pertama apa? Khifdzun nafas yang sudah kita bahas ya. Itu tidak harus surut ya. Khifdzun nafas, perlindungan terhadap jiwa. Sehingga dalam Islam diberikan syariat tentang hukum qisas ya. Tidak boleh ada hukum jinayat yang terkait dengan persoalan kejahatan pidana. As-sinnu bis-sinni wal anfu bil anfi, itu semua ayat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Yang kedua adalah khifdzul mal, menjaga atau melindungi terhadap harta benda. Jadi dalam Islam hak milik itu betul-betul diberikan perlindungan secara hukum, sehingga orang tidak boleh mengambil, merampas atau menyimpangkan ya, menggunakan hal-hal yang bisa mengambil atau bisa mencuri terhadap hak orang lain ya, merusak, mengambil termasuk itu. Sehingga dalam Islam ada hukum tentang potong tangan bagi pencuri, ada hukum tentang orang yang melakukan bentuk kejahatan yang lain, termasuk ada hukum yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang diduga kuat karena tidak punya kemampuan menggunakan hartanya. Namanya mahjur alaih. Apa namanya? Mahjur alaih. Orang-orang yang dilindungi hartanya agar supaya tidak terjadi kerusakan karena tidak punya kemampuan di dalam mentasarrufkan atau menggunakan harta bendanya itu. Nanti namanya fikihnya mahjur alaih. Kemudian yang ketiga, yang dilindungi, hak dasar yang dilindungi dalam Islam adalah khifdzuddin. Apa? Khifdzuddin. Hingga di dalam agama, seseorang dianjurkan atau seseorang sangat ditekankan untuk memperkuat terhadap keyakinan keagamaan yang dia miliki, lalu kemudian mendakwahkan agamanya, memperkuat agamanya dengan memahami terhadap ajaran-ajaran syariat, dan termasuk memberikan kemerdekaan kepada setiap orang untuk melakukan keyakinan, untuk memberikan keyakinan untuk melakukan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Ada kemerdekaan, ya. Tetapi kita ada dakwah, jadi ada 2 sisi ya. Satu sisi kita terus diperintahkan untuk melakukan dakwah, tapi sisi lain kita tidak boleh memaksakan kepada seseorang untuk meyakini apa yang kita yakini itu. Jadi la ikraha fid din itu dalam kaitan dengan kondisi di mana seseorang tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini kebenaran itu tentang agama, tentang kebenaran syariat kita terhadap orang lain. Tapi mendakwahkan itu boleh. Jadi memaksa dengan mendakwah itu berbeda ya. Karena orang menerima atau tidak menerima itu bukan urusan kita, tetapi itu sudah urusannya Allah. Hidayah taufik wal ma'unah, hidayah taufik wal ma'unah itu adalah Allah yang menentukan.
kita sebatas hidayatuddin, ya. Kita sebatas menunjukkan, memberikan guidance terkait dengan bagaimana memahami agama itu, mengajarkan, mendakwahkan itu saja, gitu ya. Sehingga agama tetap berada di dalam konteks kemanusiaan yang tidak ada unsur yang bersifat memaksakan atau menyakiti, apalagi lalu kemudian sampai harus menghilangkan nyawa orang lain karena dipaksa untuk itu. Tapi ketika ada ayat yang berkaitan dengan waqatilu fisabilillah, atau kemarin ada hadis bahwa umirtu an uqatilan nas, itu konteksnya adalah dalam konteks ketika kita harus melakukan peperangan di mana mereka memaksa kita untuk melakukan peperangan. Itu sudah berbeda, namanya al-qatlu bihaq. Jadi menghilangkan nyawa orang itu hanya diperbolehkan bila mana ada alasan hukum yang kuat. Bahasa agama namanya al-qatlu bihaqqin, apa? Al-qatlu bihaqqin. Membunuh atau melukai orang lain itu bihaqqin. Ya karena membela diri, karena kita melaksanakan hukum kisos, ya, itu diperbolehkan. Jadi intinya bahwa dalam hal kaitan dengan apa namanya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Memaksakan sesuatu itu tidak dibenarkan. Oke ya. Kemudian yang keempat, syariat atau aturan agama, hukum agama di dalam Islam itu memberikan perlindungan terkait dengan khifdzul aqli. Apa? Khifdzul aqli. Khifdzul aql artinya perlindungan terhadap akal. Khifdzul aql itu artinya memberikan perlindungan terhadap akal manusia. Kenapa akal harus dilindungi? Karena akal ini menjadi bagian terpenting dalam penciptaan manusia yang membedakan antara manusia itu dengan makhluk Allah yang lain. Dengan malaikat sekalipun, malaikat itu tidak diberikan akal, tidak diberikan kecerdasan kognitif, sehingga malaikat tidak perlu melakukan proses pembelajaran diri, tidak ada. Karena malaikat diciptakan dengan kondisi-kondisi yang bersifat konstan, yang sudah diberikan standar secara permanen. Nah, makanya kalau diberi tugas ini ya sudah standar kerjanya, standar tugasnya itu sudah permanen itu. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas yang terkait dengan tugas itu. Ya logikanya memang begitu ya. Orang itu ketika sudah melaksanakan tugas itu, dia kecenderungan kalau terlalu teknis itu akan kehilangan kreativitas. Malaikat tidak boleh kreatif. Kalau dia kreatif nanti akan punya agenda sendiri gitu ya. Mau mencabut nyawa, dia punya agenda sendiri. Mau menurunkan hujan, punya agenda. Wah, ini ternyata kasihan juga di sini nih. Banyak orang-orang yang belum kawin di sini. Kalau ini turun hujan banjir, nanti bisa hanya cuma ini yang belum kawin. Itu kan bisa jadi masalah gitu ya. Sehingga dia tidak boleh ada kreativitas di situ. Tapi kalau manusia diciptakan oleh Allah itu memang berbedanya di situ. Akal itu, makanya manusia itu definisinya, al-insan, itu hayawanun natikun. Natik itu artinya berpikir, berakal itu. Dia bisa berpikir, bisa berakal, dan di sana letaknya kreativitas itu. Nah, oleh karena akal ini menjadi komponen yang penting yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia ini, maka manusia diberikan syariat oleh Allah. Allah memberikan syariat untuk bagaimana menjaga terhadap akal ini. Bagaimana menjaga akal? Syariatnya satu, akal itu harus diisi dengan ilmu. Jadi menjaga akal itu bukan hanya sekedar menjaga dari kerusakan, tetapi mengisi ilmu, memberikan muatan keilmuan, mengajarkan sesuatu yang terkait dengan kehidupan ini, itu adalah bagian dari khifdzul aql. Bagian dari apa? Khifdzul aql itu. Orang yang tidak mau belajar, singkat gelem belajar, yang tidak mau iqra, yang tidak mau berilmu, tidak mau belajar ilmu, nggak mau melakukan kajian terkait dengan kehidupan ini,
itu sesungguhnya orang yang tidak menjaga terhadap akalnya itu. Akal itu kalau nggak dipakai kan sama dengan fisik gitu. Tidak ada kecerdasan, karena akal pun juga membutuhkan adanya pembiasaan ya, sehingga dia terlatih terbiasa untuk melakukan proses pemahaman terhadap situasi kehidupan ini. Semakin dia sering dipakai, bukan semakin dia penuh lalu loading kayak HP kita itu enggak, atau kayak komputer kita kayak apa istilahnya itu, kita punya namanya alat untuk menyimpan itu data itu. Ya, memorinya terus habis gitu enggak. Tapi justru semakin kita pakai akal kita ini semakin menjadi luas, semakin menjadi tidak terbatas. Dia akan menemukan hal-hal yang kemarin kita tidak temukan. Makanya dalam konsep Islam itu, kalau kamu mengajarkan ilmu, maka kamu akan ditambah oleh Allah. Ilmu yang kamu ajarkan itu akan terus bisa bertambah itu. Tapi kalau ilmu itu nggak diajarkan, maka ilmu itu akan menjadi hilang. Jadi ibarat seperti daun, ketika daun itu diambil akan tumbuh daun berikutnya terus begitu dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah menjaga akal. Menjaga akal itu bagaimana? Mengisi akal itu, memanfaatkan dan menggunakan akal itu dengan diberikan keilmuan, dipelajari, diberikan pembelajaran terkait dengan pemahaman, mengilmoni diri, mengilmoni akal kita, sehingga dengan demikian itu bagian dari hifdzuddin. Sama halnya dengan tangan ya, tangan kita, fisik kita ini kalau jarang dipakai ya dia akan menjadi lemah. Orang yang akalnya jarang dipakai itu dia cenderung lebih cepat pikun. Ya. Kiai-kiai yang ketika masa sepuhnya tambah ngaji, karena kiai itu tambah tua itu kan biasanya tambah digoleki ya. Dia malah ditunggu ngajinya itu. Kadang suaranya nggak kerungu itu aja itu ruwak-ruwak gitu. Tapi itu justru yang menjadikan kiai akan terjaga itu. Daya tahan pikirannya untuk mengingat itu semakin terjaga. Jarang yang pikun itu kayaknya. Kenapa ya? Karena terpakai tadi tangannya seorang petinju itu karena dipakai terus memukul, semakin sering memukul dia semakin tambah kuat gitu. Tapi kalau kita jarang memanfaatkan ya dia akan lemah gitu. Kaki kita juga begitu, sering kita pakai dia untuk berjalan, untuk lari, untuk ini dia akan semakin kuat. Nah itu yang dimaksudkan proses pemanfaatan, proses untuk penggunaan dari apa yang diberikan oleh Allah itu. Hifdzul aql adalah menjaga akal itu yang pertama adalah mengilmoni terhadap akal kita. Kita beri muatan keilmuan, terus kita pakai akal kita ini untuk memahami terhadap kehidupan. Akal yang nggak dipakai itu kan dari guyonan ini kan akal orang Indonesia ini ya. Otaknya orang Indonesia ini otak yang masih paling orisinil gitu ya. Iya, kata digawe soalnya. Makanya mahal gitu ya. Jadi kalau dicari itu kayak yang paling, otak yang luar itu sudah ruwet karena sudah banyak ilmu macam-macam itu. Saking nggak tahu digawe itu tambah lolo gitu ya. Nggak paham dengan kehidupan itu ya. Nah itu harus dijaga. Yang kedua, hifdzul aql Islam mensyariatkan adanya hal-hal yang bisa merusak. Kalau tadi itu adalah dengan mengisi dan memanfaatkan fungsi akal dalam kaitan dengan memahami kehidupan, namanya belajar itu tadi, menggali ilmu dan seterusnya. Yang kedua, menjaga akal itu dengan mura'atul aql atau hifdzul aql itu adalah dengan memberikan syariat hal-hal yang bisa merusak terhadap akal. Mengharamkan, memberikan syariat aturan dengan mengharamkan hal-hal yang bisa mengganggu, merusak terhadap akal. Ya mulai dari jenis makanan, minuman, atau perilaku, kebiasaan yang itu bisa merusak terhadap akal, itu semua oleh Islam itu diatur. Mulai dari yang diharamkan, mulai dari yang dimakruhkan gitu ya, ada banyak hal. Contoh yang diharamkan dalam rangka menjaga akal itu adalah khamr, yang pasti di dalam Al-Quran itu nasnya jelas. Tapi khamr itu hanya menjadi satu contoh. Dari sekian jenis makanan,
atau obat-obatan atau minuman yang ketika dikonsumsi dia bisa mengganggu, merusak terhadap sel-sel akal kita, otak kita itu. Jadi makanya lima ada sumiyal khomru khomron. Mengapa khomer itu dikatakan khomer? Di sana diberi jawaban oleh para ulama itu dijelaskan li'annahu yukhammiru al-aqla. Khomer itu dikatakan khomer karena li'annahu yukhammiru. Khammara yukhammiru artinya bisa menutup, merusak al-aqla. Di segala makanan kita melakukan sesuatu itu bisa mengganggu terhadap akal, kayak tinju lalu kepalanya itu dipukul terus yang merusak. Pada tingkat itu sebenarnya tidak boleh ketika itu merusak itu. Tapi sing delok kan senang tinju. Nah, lalu dia pasti ini akan mengganggu pada jangka panjangnya akan merusak terhadap akal itu. Nah, itu Islam, ya. Dalam kaitan dengan apa? Hifdzul aql, hak berilmu, hak untuk menjaga terhadap kecerdasan akal itu menjadi bagian dari terpenting itu. Sehingga Islam itu pertama kali justru yang ditekankan itu adalah berilmu. Ilmu itu menjadi perintah pertama. Ilmu itu adalah menjadi awal dari setiap penciptaan itu diawali dengan ilmu. Coba kita berbicara tentang Allah menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka yang disampaikan oleh Allah, yang menjadi wacana yang dikembangkan untuk menjadi bagian dari hal yang terpenting dalam penciptaan itu adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Jadi ada semacam proses yang menyangkut tentang bagaimana pentingnya ilmu di dalam kehidupan manusia itu. Dan itu menggunakan akal itu. Dan malaikat itu takluknya di sana. Dia lalu harus mengakui tentang keunggulan manusia itu karena manusia diberikan akal oleh Allah itu. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus oleh Gusti Allah itu, ayat pertama yang diturunkan itu bukan ayat hukum, tapi ayat yang berkaitan dengan ilmu. Iqra. Apa? Iqra. Bismi Rabbik. Membaca atas nama Tuhan. Membaca dengan prinsip-prinsip keyakinan yang benar. Jadi bukan membaca sekedar membaca yang terlepas dari nilai-nilai agama, membaca yang sekuleristik tidak, yang sekuler, yang anti agama, tapi membaca yang berakhir, yang berprinsip dan berakhir dengan keyakinan yang benar. Membaca kehidupan, membaca ilmu, mengkaji terhadap keilmuan, itu Iqra itu. Jadi Nabi diutus itu pertama kali yang dibangun itu adalah kemampuan membaca. Keilmuan kan? Keilmuan itu. Itu dalam rangka apa? Hifdzul aqli. Apa namanya? Hifdzul aqli. Bahwa Islam betul-betul menjaga, memberikan perlindungan terhadap dimensi akal yang diciptakan Allah pada manusia itu. Jadi semuanya itu berawal dari ilmu. Yang kedua, menjaga kehidupan ini ya dengan ilmu. Kita menjaga agama dengan apa? Dengan ilmu. Makanya peran daripada ilmu pengetahuan itu menjadi sangat penting. Peran pendidikan, peran sekolah untuk mengajarkan ilmu. Jangan sekolah hanya sekedar institusi gitu ya. Sesuatu itu kadang-kadang kalau terlembagakan itu cenderung kita sibuk dengan persoalan institusinya. Kehilangan ruhnya. Padahal institusi itu menjadi wadah belajarnya kan. Belajar hilang lalu sibuk dengan urusan institusi itu kan administrasi, urusan ya sarana, urusan tetek dan bengek itu ya. Yang lalu kemudian substansinya menjadi tidak ada ya. Perlu institusi itu perlu. Tapi jangan kita harus memahami bahwa institusi, formalitas, aturan itu adalah menjadi sarana, menjadi fasilitasi terhadap terwujudnya substansi dari sebuah lembaga sekolah, yaitu namanya belajar itu.
Jangan sampai ada sekolah tapi tidak ada belajar, itu namanya kehilangan substansi. Yang ada itu ya dodolan, sing ana itu isine ge golek nyambut gawe, ya, kerja itu ya. Ya, sertifikasi, bingung dengan urusan-urusan begitu itu. Makanya saya katakan itu sudah kehilangan substansi. Sama dengan organisasi juga begitu, sibuk mempertahankan eksistensi organisasi, tapi kehilangan substansinya gitu ya. Sibuk mendulang suara kalau itu partai politik ya, sibuk ngeramut anggota sing duwakeh. Kemudian lupa bahwa anggota seterusnya itu. Jangan bilang substansi, tapi yang bersifat institusi atau wadahnya itu, gitu ya. Tapi jangan kehilangan apa? Substansi tadi ini. Jadi sekali lagi belajar. Substansinya kalau sekolah itu apa? Belajar, mencari ilmu, hifdzul aql. Itu yang harus kita tekankan itu. Apapun yang terkait dengan formalitas itu tidak boleh bertentangan dengan substansi itu. Kalau itu mengganggu, maka berarti yang namanya sarana, yang namanya wadah tadi itu berarti ada masalah. Institusinya itu berarti tidak benar, harus dibenarkan itu. Harus diluruskan, maksudnya begitu. Jadi yang pertama tadi ya, menjaga agama itu dijaga dengan ilmu, hidup kita ini harus dijaga dengan ilmu itu. Itu sangat penting. Jadi yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain adalah manusia ini diberikan akal pikir. Karena manusia punya fungsi tadi khalifatullah fil ard. Ada mandataris. Dia diberikan hak untuk melakukan pengelolaan, memakmurkan terhadap bumi ini. Allah memberikan fasilitas, gitu ya. Bumi ini oleh Allah diberikan semua fasilitas. Nah, fasilitas yang ada, lalu kemudian dibutuhkan kecerdasan, kemampuan kita untuk memahami, menggunakan fasilitas itu. Jadi, Allah memberikan air. Bagaimana air itu sebagai fasilitas kita manfaatkan? Untuk apa ya? Kebutuhan kita apa saja? Untuk minum, untuk tanaman, untuk menggerakkan listrik umpamanya. Menjadi apa? Kalau memberikan listrik itu namanya apa? Menjadi pembangkit listrik umpamanya. Untuk energi gitu, untuk wisata. Jadi peruntukan itu penjabarannya akal kita yang disuruh. Akal kita dari mana? Dari ilmu. Semakin kita mempelajari apa yang ada di dalam alam semesta ini, maka akal kita akan semakin mampu menjabarkan itu untuk kebutuhan kita. Dan di sana mestinya harus bismirabbik tadi itu, gitu ya. Ketika kita mampu menjabarkan ini, maka harus berakhir dengan bismirabbik, dengan subhanaka rabbana ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu harus begitu mestinya. Jadi harus berakhir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sakjane kudu iku, gitu loh ya. Pendidikan saya kira harus arahnya itu ke sana. Jangan ilmu itu untuk ilmu, apalagi hanya sekedar untuk kerja. Ilmu untuk ilmu hanya untuk kerja, ilmu hanya untuk sebuah kedudukan, ilmu hanya untuk menjadi sebuah kajian. Jangan hanya berhenti di situ. Harus sampai kepada tadi ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu posisi akal itu di sana. Kemarin juga begitu. Hifdzul mal itu juga begitu, harta yang menjadi milik kita itu jangan berhenti harta pada harta. Islam itu tidak alergi dengan kekayaan, tidak alergi dengan dunia. Islam itu tidak anti dengan adanya mewah, tapi mewah yang di sana rumah yang mewah itu boleh kalau Allah memberikan itu, tapi rumah yang mewah itu jangan bersyukur kepada Allah. Dunia itu dikecamkan ketika dunia untuk dunia, paham ya? Jangan ekstrim kalau kita memahami itu. Kita memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan dunia, wah dikecam habis-habisan dunia, akhirnya dunia tidak liya gitu ya. Makanya kan saya katakan jalur orang masuk surga itu kan dua kemungkinan, jalur syukur dan jalur sabar. Kalau kamu disuruh milih jalur yang mana?
Sabar itu kan jalur yang nolongso lah gitu. Sehingga enak itu. Ya mlebu swarga tapi tentunya ini nolongso tok gitu. Nah, itu kan jalur syukur. Iya kan? Jalur syukur itu artinya kita harus meraih kesuksesan di dunia. Syukur, lalu akhirnya masuk surga. No dunia ini ya hasanah, no akhiratnya ya hasanah. Jadi dapat hasanah terus. Ya, dapat hasanah. Tidak pernah dapat Fatimah ya. Karena bojone sing siji dengan hasanah, sing siji Aisyah. Aisyah terus kemudian jengkel, bojone kok ndongane Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Aisyah, Mas, aku yang duwe bojomu, Rabbana atina Aisyah, maksudnya berarti Aisyah gitu ya. Ini Fatimah njaluk pisan. Jadi akal ya. Jadi akal itu menjadi tumpuan kita untuk berangkat menuju kehidupan ini, menjaga kehidupan, menjaga akal. Gimana cara menjaga? Hifdzul akal, bagaimana? Agama menjaga itu. Harus diilmoni ya, harus diilmoni, harus dicerdaskan, harus diberikan muatan keilmuan. Tampilan, macam-macam, kemampuan, keahlian. Yang kedua, dijaga dari hal-hal yang bisa terhadap akal, baik dari makanan, minuman, perbuatan, ya kondisi itu juga menjadikan orang menjadi gendeng loh ya. Agen turu itu bisa menjadi lolok gitu ya. Agen turu itu ya. Gak tambah jadi cerdas. Nanti lolok jamnya gak harus jam itu ya senggangnya. Turu mana belum? Sampai gak harus jam ya. Apa namanya? Oke, itu namanya hifdzul akal. Dan itu prinsip agama di situ. Jadi tujuannya itu adalah mewujudkan tahqiq masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam ada. Nah, itu diwujudkan. Yang kedua, mewujudkan, yang ketiga adalah menjaga. Oke, yang terakhir sekalian saya tuntaskan hak dasar atau prinsip penetapan hukum dalam Islam itu tujuannya adalah hifdzul nafas, apa? Hifdzun nasl. Oh ya, yang terakhir hifdzun nasl. Jadi yang pertama kemarin hifdzun nafas, lalu hifdzul mal, ya. Lalu hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasl, an-nasl. Ini enggak harus urutan ya. Kalau urutannya boleh hifdzul din sama-sama karena semuanya menjadi penting. Ya, itu tidak ada perbedaan. Agama pun kalau agama itu lalu bertentangan dengan kemanusiaan, agama bahkan lalu dia bisa mengalah menjadi hukum rukhsah. Ya kan? Bangkai itu bagaimana menurut agama? Bangkai itu hukumnya apa? Haram. Tapi Allah bisa menurunkan haram itu bisa menjadi boleh. Ya sudah tidak apa-apa, yang penting kamu hidup. Sampai gitu kan? Namanya rukhsah. Namanya apa? Rukhsah dalam kondisi yang darurat itu. Oke, jadi urutan itu tidak harus urut seperti itu. Ini karena hanya harus bahas satu persatu kan itu. Yang terakhir namanya hifdzun nasl. Nasl itu artinya keturunan. Jadi prinsip yang terkait dengan hak-hak kita menjaga keturunan, menjaga keluarga itu dilindungi dalam Islam. Sehingga di dalam Islam ada namanya syariat atau hukum yang berkaitan dengan munakahat. Munakahat itu bagian dari cara Islam untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan keturunan. Karena manusia itu butuh menjaga keturunan, butuh yang melanjutkan, butuh kebanggaan itu. Sampai Al-Quran menggambarkan itu zina. Allah itu memberikan kamu harta, memberikan anak. Anak itu bagian dari perhiasan kamu dalam hidup. Bahkan satu sisi dikatakan sebagai zina, satu sisi sebagai fitnah. Fitnah itu artinya menjadi ujian. Jadi ingat, tetap semuanya mempunyai dua sisi, gitu ya. Dua sisi tadi ini. Ibarat sisi mata uang itu mesti dua, atau pisau itu dua mata sisi. Ya. Ada yang tumpul, lalu kemudian ada yang bisa melukai, kan gitu ya. Begitu pula anak. Dalam Islam itu dijaga. Bagaimana Islam menjaga terhadap hifdzun nasl ini? Pertama, Islam mensyariatkan adanya hukum perkawinan. Karena dengan perkawinan itu akan terjaga yang namanya keturunan. Anda mungkin yang ahli di dalam ilmu apa ini biologi ya, bagaimana keturunan itu gen. Kalau gen apa namanya? Gen itu ya. Gen itu kan
yang bersifat spesifik dia ya. Sesuatu yang dia tidak bisa dimiliki yang lain. DNA itu kan sama itu. Jadi hifdzun nasl itu, syariat munakahah itu terkait dengan menjaga DNA itu. DNA-nya itu milik siapa? Anak ini milik siapa? Karena nanti di situ gen itu akan menurun terhadap semuanya gitu. Jadi bibit itu akan terus menurun. Kok bapak ibu yang turun, mbak ibu nek ono sing pinter gambar biasanya putune gennya juga ada itu proses kebiasaan itu. Mbak ibu ono sing jadi dukun yang ahli bekerja sama dengan perjinan. Nah, nanti anaknya itu juga ketempelan juga. Anak-anak yang sering ketempelan kena itu apa istilah itu jin itu, nek ditakoni itu bahaya itu ono itu mesti ada itu. Makanya dianjurkan untuk tidak memanfaatkan jin dalam rangka untuk melakukan bisnis. Apalagi dalam hubungan persoalan percintaan minta tolong jin. Nah, nanti bisa jadi jin terus itu nanti. Anak-anak itu akan turun terus itu akan. Jadi gen itu menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya pada persoalan kecerdasan, bukan hanya pada persoalan ciri-ciri fisik, ya, tapi juga pada karakter juga menurun. Sehingga makanya kenapa dalam Islam itu ada unsur nasab. Tapi apakah mungkin nasab itu bisa dirubah? Ya bisa saja kalau Allah mengendaki. Tapi Allah membuat standar sunnatullahnya begitu. Sunnatullah itu berjalan secara adiyah, sekali lagi lah ya. Ingat akidahnya kemarin. Sunnatullah itu berjalan dalam hukum apa? Adiyah, yang berulang-ulang, yang berlaku secara berulang-ulang. Tapi sesuatu yang berulang-ulang bila Allah mengendaki itu bisa saja membelokkan. Paham ya? Bisa saja membelokkan lalu menjadi cerdas. Caranya Allah yang tahu. Apa kok terus itu bojo sing bojone luwih cerdas, lalu terjadi kombinasi integrasi gen tadi itu ya, sing siji mana siji itu ndak gitu ya. Sing siji itu tiba-tiba dapat bojo dur gitu. Akibatnya kan bisa terjadi percampuran integrasi itu. Setengah ndek, setengah dur ini ya. Bisa terjadi dengan tadi ini ya. Ada semacam integrasi. Jadi perubahan yang namanya struktur nasab itu bisa terjadi. Bisa terjadi secara ikhtiar dalam bentuk kita mengupayakan, ya toh, dengan cara-cara tertentu yang Allah kehendaki, lalu bisa dengan bentuk tadi itu perkainan. Makanya hifdzun nasl, menjaga keturunan itu menjadi sangat penting dalam Islam. Caranya bagaimana tadi? Ada syariat, ada hukum apa? Munakah, ada hukum perkawinan itu. Sehingga perkawinan itu menjadi sangat penting, dan hukum perkawinan oleh Allah itu diatur secara terperinci dan detail. Ya Allah menciptakan manusia begitu. Ada cinta, ada rasa senang. Rasa senang itu sesuatu yang sangat privasi, yang sangat relatif. Ya, makanya dikatakan ma tobalakum minan nisa, tobalakum minan nisa, lakum bagi kamu. Jadi kalau kamu punya lakum sendiri, yang lain punya lakum sendiri. Ya, lakum mungkin kamu senang dengan itu, dengan orang itu, tapi lana mungkin kita tidak, gitu loh ya. Ya, itu berbeda. Lakum bagi kamu kok, gitu ya. Paham ya? Itu persoalan yang sangat dalam. Orang maka lalu punya cemburu. Orang lalu kemudian punya rasa senang, punya rasa perlindungan. Itu diantara unsurnya dari sana. Makanya kenapa hifdzun nasl? Karena itu adalah bagian dari yang ada pada manusia. Hakikat kemanusiaan itu ada rasa-rasa itu, yang rasa itu akan menimbulkan perbuatan yang bisa baik, bisa tidak baik. Ya, itu hifdzun nasl. Apa namanya? Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kedua, Islam itu menjaga adanya hukum tentang perzinaan, melarang perzinaan. Jadi ada munakahah, ada lalu kemudian hukum tentang zina. Ada hukum rajam, ada hukum jilid, ada takzir. Ya, takzir itu yang berkaitan dengan tindakan penyimpangan seks tapi yang tidak terlalu parah, yang tidak sampai zina. Ini juga sama dalam rangka ini, gitu loh ya. Lalu ada dalam Islam itu namanya hukum qadzaf. Qadzaf itu haram atau dilarang menuduh zina kepada orang lain. Qadzaf itu punya konsekuensi. Ada namanya haddul qadzaf. Ada hukuman bagi orang yang menuduh
zina kepada orang lain tanpa bukti. Buktinya itu berat dan hampir bisa dikatakan sulit bisa melakukan pembuktian itu, gitu loh ya. Kudu didelok, wong papat, gitu. Delok itu delok tenanan, bukan hanya ada di dalam kamar indikasinya dia masuk kamar berarti dia zina, ini lanang itu kan enggak bisa, enggak cukup. Memang tahu betul dia. Dalam fikihnya itu begitu, gitu ya. Dia tahu, dia ruh, lalu kemudian dia menjadi saksi. Nah, itu baru namanya terjadi. Nah, kalau dia tahu seperti itu, dia tidak dituduh zina. Makanya tidak boleh menuduh seseorang hanya karena tampilan lahiriahnya lalu dikatakan, oh ini dia tukang pelacur, oh ini tidak boleh. Paham ya? Karena qadzaf itu bukan barang main-main menuduh ini. Nah, kalau dalam hubungan suami istri ada tuduhan zina itu nanti ada sampai pada tingkat namanya li'an, sumpah li'an. Dan itu berkonsekuensi terjadinya putusnya perkawinan, zawalul firas alal abad. Tidak boleh lagi wong lanang wong wedok suami istri itu kembali ketika sudah ada namanya sumpah li'an itu. Contohnya begitu. Ini dalam rangka hifdzun nasl. Islam itu menjaga betul bagaimana Islam mengajarkan kita. Lalu yang ketiga, Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Gitu loh ya. Aturan-aturan hukum yang menyangkut tentang khadonah, yang menangkut tentang menyusui kepada anak. Dalam Al-Quran berapa tahun? Khawlaini, kamilaini. Apa namanya? Khawlaini, kamilaini, liman arada ayyutimmar radha. Itu juga sama dalam rangka untuk hifdzun nasl ini, gitu loh ya. Ayyutimmar radha. Menjaga terhadap keturunan. Islam menganjurkan kita untuk memberikan kasih sayang, untuk menjaga anak-anak kita. Itu dalam rangka hifdzun nasl itu. Bahwa keturunan dan keluarga itu menjadi bagian yang penting. Menjadi bagian yang penting yang ada pada setiap manusia. Dia adalah merupakan hak dasar yang menjadi bagian dari sesuatu yang penting dalam kehidupan. Maka syariat Islam mengatur itu, syariat Islam mengatur itu dalam rangka apa tadi? Hifdzun nasli. Apa namanya? Hifdzun nasli. Itu tujuannya. Ya. Jadi maqasidut tasyri' atau maqasidus syariah, tujuan daripada syariat atau penetapan hukum. Tasyri' itu penetapan hukum, kalau syariat itu hukum. Tujuan hukum di dalam Islam adalah dalam rangka menjaga hak-hak dasar yang 5 hal tadi yang disebut dengan apa? Kulliyatul khams. Yang pertama apa? Hifdzun nafas, lalu hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul akal, lalu hifdzun nasl. Itu yang prinsip di dalam kehidupan. Silakan, ada yang perlu bertanya? Monggo. Ayo, yang di sini atau yang di sana? Monggo, guru-guru, wali santri, ada beberapa wali santri yang ikut. Ya, silakan. Bu Ratna. Ada? Masih ada waktu, 2 menit. 58 sekian. Ada, udah, silakan. Satu pertanyaan. Ada Mbak? Yang dari yang Zoom? Nggak ada, silakan. Saki, Kiki, Niki kok. Niki. Hari, ada nih? Iya. Apakah penjelasan tentang kalau ayahnya seperti ini, anak ini makin nakal, berarti ayah biar nggak mau ya. Apakah itu juga ada? Kemungkinannya ada enggak gitu ya? Ya, kemungkinan ada. Kemungkinan ya. Jadi bisa jadi anak itu istilah wong Jawa kan kacang gak ninggal no lanjaran. Lanjaran itu kan yang gininya, yang menegakkan ini. Kacangnya kan ini. Dia akan mengikuti lanjarannya ini. Nah, lanjaran cecek ya cecek. Maksudnya doyong, dia doyong. Gitu. Kemungkinan itu ada. Satu, itu bisa jadi dari gen. Ada potensi dia, mempermudah dia
baik untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Ya, menjadi potensi, menjadi apa, pemicu lah gampangnya begitu ya. Gen itu. Makanya kalau dalam Islam itu termasuk kalau rabi itu kan digoleki yang terpokok itu kan nasabnya juga gitu. Nasab termasuk menjadi pertimbangan. Paham ya? Jadi sebab akibat, tapi itu bukan berarti konstan atau pasti akan terjadi begitu. Allah bisa saja merubah tadi kan. Jadi pada dasarnya itu punya pengaruh, tetapi bukan berarti lalu kemudian itu bersifat permanen, saya elek terus enggak, gitu ya. Kemungkinan bapak gak genah, anaknya genah itu juga banyak, jadinya gitu ya. Iya kan? Anaknya bapak gak genah, anaknya genah. Zaman Nabi, zaman sahabat juga begitu kan. Zaman Nabi, bapak itu menjadi musuh besar Islam, tapi anaknya menjadi pejuang, umpamanya. Bisa begitu. Allah ketika menghendaki merubah itu bisa. Tetapi sekali lagi gen, kebiasaan, dan apa yang terjadi pada orang tua, itu juga bisa berpengaruh yang menjadi sebab tadi ini ya. Salah satu sebab terjadinya sesuatu yang tidak baik bagi anak itu. Makanya kalau kita ikut dua-duanya, gitu ya. Satu sisi kita berusaha menjaga keturunan itu dengan baik, gen itu dengan baik. Satu sisi kita menjaga perilaku-perilaku yang berpotensi baik itu kita hindari, supaya itu tidak menjadi contoh bagi anak-anak kita. Itu contohnya begitu. Orang baik melahirkan anaknya kok tiba-tiba jadi tidak baik itu juga ada. Tapi itu kan sedikit. Orang mencontohkan lalu Nabi Nuh kan itu. Orang yang tidak baik, anaknya menjadi baik, mendidik orang, lalu anaknya yang menjadi baik juga ada. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dididik oleh siapa? Fir'aun. Tapi malah menjadi musuhnya Fir'aun. Tapi itu kan kasus yang sifatnya kasuistik ya, tidak banyak gitu loh ya. Rata-rata itu nek Pak Ane gak kena, ya anaknya malah gak kena gitu rata-rata itu. Rata-rata. Lalu menjadi hukum Jawa tadi itu kacang gak iso ninggalno lanjaran. Itu hukum sebab akibat yang berlaku karena memang mayoritas yang terjadi adalah seperti itu pada umumnya. Litaglib tadi itulah ya. Litaglib pada umumnya itu begitu. Ya, itu perlunya hifdzun nasl itu. Oke, saya kira begitu. Semoga manfaat barokah. Bifanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma shalli ala Muhammad.